Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji Allah kita. Kita menyembah Dia, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak untuk terima pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya. Mari mau siapkan hatimu, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau senantiasa memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi umat yang senantiasa memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau senantiasa bertahta di atas setiap puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami berikan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kemuliaan, terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Biarlah penyembahan kami menyukakan akan hati Engkau Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi, mencintai-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar Kau Allahku, kakak jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini, terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu, kami sudah memuji muliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, Tuhan yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini, biar hidup kami semakin hari, semakin berkelimpahan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam iman dan kerohanian kami Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita boleh jumpa hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak terasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu kita lalui dengan segala aktivitas kesibukan yang kita kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam berkeluarga. Kita tidak terasa
Kita sudah berada hampir di penghujung bulan Maret ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita memerlukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang senantiasa memotivasi, mengingatkan saudara dan saya, memberkati kehidupan saudara dan saya, bahkan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi jalan buntu. Bahkan Tuhan memberikan penghiburan ketika kita mengalami duka cita. Bahkan Tuhan memberikan sukacita ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berkelimpahan. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun orang yang tidak merindukan hidup dalam berkelimpahan. Nah, saya sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Banyak orang yang merindukan hidup di dalam berkelimpahan. Saya percaya semuanya orang, bahkan orang yang di luar sana pun yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang belum percaya kepada Kristus, hidup mereka merindukan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang mengalami yang namanya berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Entah itu ekonomi, entah itu materi, entah itu jasmani. Terlebih berlimpah-limpah secara rohani. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya kita melimpah-limpah secara jasmani, bukan hanya melimpah-limpah secara materi dan ekonomi, bukan melimpah-limpah secara promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Terlebih Tuhan mau supaya hidup dan saudara, hidup kita senantiasa hidup berkelimpahan secara rohani, secara iman kita. Karena kita tahu sekalipun kita mengalami kegoncangan, sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami tantangan ekonomi, bahkan keadaan dunia semakin hari yang semakin tidak baik-baik saja. Tetapi kalau iman kita melimpah-limpah, rohani kita melimpah-limpah, dan hidup kita untuk mempercayakan diri kepada Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kita, maka kita tidak takut dengan keadaan dunia ini. Kenapa? Karena ada persediaan iman, ada persediaan roh yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan bersama-sama kita buka di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ini firman Tuhan yang sering kita baca dan kita dengar di dalam kitab Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dengan perikop adalah berkat. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak merindukan yang namanya berkat. Bahkan kalau kita mendengarkan khotbah, bahkan ketika kita mendengar satu kata-kata motivasi tentang berkat, pasti kita berkata amin, begitu saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, bahwa di dalam Ulangan 24 ini kalau ada berkat berarti ada kutuk. Kalau ada yang ada benar berarti ada yang tidak benar. Nah, saudara dalam Tuhan, bahwa mari hari-hari ini kita jangan menggambarkan bahwa berkat itu selalu materi. Berkat itu selalu jabatan kita naik. Berkat itu selalu promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Ulangan 28 ayat pertama sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi ketujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu.
dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang sungguh indah. Kalau ada hamba Tuhan, pembicara atau pendeta, ketika dia berkhotbah bahwa engkau akan naik menjadi kepala dan bukan ekor, pasti kita berkata, yes, kamu akan naik dan tidak akan pernah turun. Pasti kita berkata, amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pikiran kita tentang naik, tentang menjadi kepala, bahkan kita tidak akan pernah turun. Pikiran kita kebanyakan adalah berkat secara materi, berkat secara jasmani. Tetapi di sini firman Tuhan, saya mendapatkan satu rema bahwa Tuhan membawa kehidupan saudara dan saya. Tuhan merindukan supaya berkat ini mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-13 berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini berbicara tentang keimanan saudara dan saya. Berbicara tentang kerohanian. Berbicara tentang roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, bukan hanya masalah berkat saja, itu sangat gampang bagi Tuhan. Itu sangat mudah bagi Tuhan. Itu sangat seperti kita membalikkan telapak tangan bagi Tuhan untuk memberkati, melimpahi secara jasmani, melimpahi secara materi dalam kehidupan saudara. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang tujuannya adalah supaya hidup saudara dan saya bukan hanya materi saja yang Tuhan akan bawa naik dalam kehidupan saudara. Bukan hanya jasmani saja yang Tuhan akan baik dalam hidup saudara. Tetapi terlebih secara iman. Iman saudara akan naik. Roh saudara akan naik. Saya percaya kalau iman kita naik, masalah tantangan apapun yang terjadi, mungkin Tuhan tidak menjawab, mungkin Tuhan belum jawab setiap doa kita. Iman kita tidak luntur. Sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Itu yang dinamakan bahwa iman kita naik. Kita dipromosikan Tuhan. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, di sini dikatakan bahwa satu hal yang luar biasa. Ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuhan tidak hanya buka perbendaharaannya secara materi untuk saudara dan saya. Karena materi itu hanya sementara di dunia. Jasmani hanya sementara di dunia. Tetapi yang membawa kekekalan adalah iman dan roh kita yang akan kita bawa ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan membuka bagi saudara dan saya. Ini di sini tidak ditujukan kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, atau kepada seseorang yang notabene dia hamba Tuhan atau nabi, bukan. Tetapi di sini Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah.
yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, ada masanya, pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan yang membuka, firman Tuhan lain berkata, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Percaya saudara dalam Tuhan? Yes. Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan yang membuka berkat berbendaranya bagi saudara, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Mungkin ada banyak orang yang mencoba menjatuhkan saudara. Ada banyak orang yang coba untuk mengkhianati saudara. Tetapi kalau Tuhan terlanjur membuka perbendaharaannya bagimu, bagi saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kenapa? Kalau hidup saudara dan saya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dengan kata lain, hidup kita lurus. Hidup kita terus fokus kepada Tuhan. Tidak ada pandangan yang lainnya. Fokus kita hanya kepada Yesus saja. Dan tidak ada kasih yang menyerupai, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Dan di sini firman Tuhan berkata bahwa juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Bukan hanya masalah ekonomi saja Tuhan akan buka untuk saudara dan saya. Bukan hanya masalah keberhasilan saja, Tuhan akan buka perbendaharaan, keberhasilan, perbendaharaan, kesuksesan buat saudara dan saya. Perbendaharaan promosi buat saudara dan saya. Terlebih perbendaharaan iman, roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini firman Tuhan ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tuhan punya tujuan supaya kehidupan saudara mengalami kelimpahan, bukan hanya masalah berkat jasmani ataupun materi. Tetapi terlebih Tuhan punya tujuan supaya hidup saudara, iman saudara, roh saudara semakin hari semakin melimpah-limpah. Sehingga saudara bisa membagikan iman dan roh saudara, mengimpartasikan kepada orang-orang yang dari sekitar saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Bagaimana kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak pernah bersekutu? Bagaimana saudara dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, hanya mendengarkan seminggu sekali? Itu pun kalau kita datang ke gereja. Itu pun kalau kita dengarkan baik-baik firman Tuhan di gereja. Kadang ada yang main HP, kadang ada yang tidur di gereja. Nah, kalau mau tidur di gereja, nggak usah pergi gereja lah. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari-hari ini kita belajar mendengar suara Tuhan dan mengenali suara Tuhan. Lewat apa? Lewat ketika saudara bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita lewat berdoa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan secara pribadi. Ambil waktu. Bahkan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Betulkah ini suara Tuhan? Atau suara hati saya? Atau suara orang lain? Ada firman Tuhan lain berkata bahwa yang dapat mengenali suara anak itu adalah bapaknya. Yang dapat bisa mengenali suara bapa itu adalah anaknya. Yang dapat mengetahui sikap dan karakter seorang anak itu adalah bapaknya. Saudara dan saya adalah anak. Dan Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa kita. Masa saudara dan saya tidak bisa mendengar suara Bapa kita? Mari hari-hari ini, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati, melimpahi saudara dan saya. Bukan hanya secara materi dan ekonomi, keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kesehatan. Terlebih secara roh, Tuhan akan melimpahi dalam kehidupan saudara. Supaya ada apa?
supaya ada persediaan ketika ada peperangan secara roh. Saudara ada senjata, saudara ada yang namanya persediaan untuk melawan peperangan di dalam roh. Ini renungan firman Tuhan, bahwa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, atas maksud firman Tuhan ini, Tuhan membuka berbendaharaannya, bukan hanya masalah ekonomi. Karena berbicara masalah ekonomi, jabatan, karir yang ada di dunia ini hanya sementara. Tetapi yang Tuhan mau adalah yang kekal, yaitu iman dan rohani saudara. Ini renungan firman Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mendengar suara Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Untuk kami terus tetap Tuhan, membuat hidup kami dipromosikan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Iman kami naik dan tidak pernah akan turun. Bahkan roh kami naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala, bukan ekor Tuhan. Tetapi kami percaya, Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan perbendaharaan surgawi, dengan perbendaharaan roh yang daripada Engkau Tuhan, sehingga roh kami melimpah-limpah. Tuhan, biarlah iman kami semakin hari semakin ada persediaan. Tuhan, biarlah iman kami Tuhan semakin hari semakin ada stok dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan program ini, hidup mereka mengalami pemulihannya daripada Tuhan. Bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih secara iman dan roh Tuhan. Mereka ada persediaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan jajaran yang ada, kepolisian, TNI yang ada, kedokteran, bahkan bidang kesehatan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kemakmuran, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah hari Minggu ini, hari Minggu yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya masalah materi dan ekonomi, tetapi secara roh dan iman, hidup keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, yang ucap syukur biarlah berkat Allah Bapa, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.